Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2021, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, kelompok 6, yang akan membahas mengenai tutor, average, and marginal cost, yang untuk memenuhi tugas pembuatan video dalam mata kuliah Pendidikan Ekonomi yang diampu oleh Bapak Bambang Suprayitno, MSc, dan Ibu Daru, yang beranggota. Pertama, saya sendiri Faradila Dwi Handayani. Kedua, Amelia Pratiwi. Yang ketiga, ada Dwi Mei Lana Rahayu. Yang keempat, Rizka Noviani. Yang terakhir, ada Hana Putri Pertiwi. Baik, selanjutnya. Yang di sini akan membahas tentang biggest factor, biggest cost, variable cost, average biggest cost, average variable cost, marginal cost, variable factor, dan yang terakhir yaitu the third doors point and the break-even point. Baik, lanjut saja untuk materinya. Faktor tetap atau fixed factor. Dalam jangka pendek ada faktor produksi tetap dan faktor produksi berubah. Yang dimaksud biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak tergantung dari banyak sedikitnya jumlah output. Bahkan bila untuk sementara produksi dihentikan, biaya tetap ini harus tetap dikeluarkan dalam jumlah yang sama. Dalam jangka panjang, biaya tetap akan berubah, mengalami perubahan. Dapat dilihat kurva tersebut, berapapun output atau kuantiti yang dihasilkan, maka biaya yang akan memerlukan biaya yang tetap. Pada kurva tersebut dilambangkan dengan N. Contoh biaya tetap. Lalu apa saja sih contohnya? Terdapat 7 contoh, yaitu yang pertama gaji. Kedua, utilitas. Yang termasuk utilitas adalah tagihan listrik, telepon, dan lain-lain. Kemudian biaya sewa, gedung, pabrik, kantor, maupun toko. Kemudian biaya penyusutan. Biaya penyusutan di sini merupakan pembebanan bertahap dan sistematis terhadap biaya aset yang berwujud. Selanjutnya yaitu asuransi. Beban bunga. Beban bunga merupakan biaya dana yang dipinjamkan ke perusahaan oleh pembeli pinjaman. Dan yang terakhir yaitu pajak properti yang dikenakan atas aset yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, faktor variabel atau variabel faktor. Variabel faktor inilah yang akan menimbulkan biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan output. Biaya variabel dipengaruhi oleh jumlah produk yang ingin diproduksi. Jika jumlah produksi berkurang, maka jumlah biaya yang akan berkurang juga. Begitupun sebaliknya, jika biaya produksi bertambah, maka biaya variabel juga akan bertambah. Biaya variabel akan sangat berpengaruh pada total biaya atau biaya produksi dalam perusahaan. Karena dari kedua komponen biaya produksi, hanya biaya variabel yang akan berubah dan tergantung dari unit produksinya. Selanjutnya, fungsi biaya variabel. Yang pertama, membantu mengendalikan biaya perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan dapat membagi secara jelas mana aktivitas usaha yang berasal dari biaya tetap dan variabel melalui mana aktivitas usaha yang berasal dari melalui laporan keuangan seperti laporan laba rugi. Di sini perusahaan bisa lebih fokus pada aktivitas biaya tetap. Yang kedua, menganalisis keputusan jangka pendek. Dalam kondisi tertentu, perusahaan dapat menentukan harga yang nantinya akan ditawarkan. Perhitungan laba akan dihitung berdasarkan perubahan volume yang dilakukan.
Ketiga, membantu menentukan penilaian. Tim manajemen perusahaan dapat menyatukan efektivitas produksi yang dihasilkan perusahaan tersebut, termasuk kinerja SDM-nya. Biaya variabel juga akan membantu untuk memenuhi pertanggungjawaban sebagai departemen lainnya yang ada di perusahaan. Contoh biaya variabel. Pertama, biaya bahan langsung. Biaya bahan langsung adalah biaya semua item yang digunakan dalam pembuatan suatu produk. Bahan-bahan berwujud ini semuanya harus dapat diukur dan diidentifikasi sebagai kontribusi terhadap produk. Bahan baku dapat berubah apabila ada perubahan target dari produk barang dan jasa. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung, yaitu upah yang dibayarkan ke tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Biaya ini adalah jumlah yang dibayarkan kepada pekerja untuk setiap unit yang mereka hasilkan atau mereka jual. Biaya ini juga meningkat atau menurun seiring dengan lajunya produksi. Biaya tenaga kerja langsung berbeda dengan gaji, karena upah yang dibayarkan per unit bukan per bulan. Yang ketiga, biaya distribusi produk adalah biaya untuk mengantarkan produk-produk ke distribusi seperti biaya bensin, driver, dan sebagainya. Yang keempat, upah lembur tenaga kerja. Biaya ini termasuk biaya variabel karena tenaga kerja tidak setiap saat lembur. Pemilik bisnis hanya meminta karyawan lembur pada waktu-waktu tertentu, misalnya ketika sedang mengejar target tertentu. Yang kelima adalah komisi. Komisi diberikan kepada tenaga penjual hanya jika mereka menjual produk atau jasa. Jadi, komisi ini jelas merupakan biaya variabel. Komisi penjualan seringkali bervariasi berdasarkan keuntungan perusahaan dan produktivitas karyawan. Baik, selanjutnya yaitu biaya tetap. Biaya yang jumlahnya tetap sama ketika tingkat aktivitas berubah. Suatu biaya yang dalam jumlah total besarnya tetap konsisten dalam rentan yang relevan ketika tingkat output atau aktivitas berubah. Rentan relevan ini cakupannya aktivitas dengan asumsi perilaku biaya tetap dan biaya variabel adalah akurat. Tip-tip biaya tetap yaitu telah ditentukan adalah biaya tetap yang berkaitan dengan investasi, fasilitas, peralatan, dan struktur organisasi pokok dalam suatu perusahaan. Biaya tetap kewajiban adalah biaya tetap yang terjadi karena keputusan manajemen, contohnya biaya riset, hubungan masyarakat, program pengembangan manajemen, suatu biaya diklasifikasi sebagai komitmen dalam atau fixed cost tergantung pada kebijakan strategi perusahaannya. Bagaimana cara mengetahui biaya tetap yang diperhitungkan? Jawabannya tergantung pada rentang waktu yang telah diperhitungkan. Selama rentang waktu yang sangat pendek, misalnya beberapa bulan dengan sebagian besar biayanya bersifat tetap. Di sisi lain, selama periode waktu yang lebih panjang, misalnya 2 atau 3 tahun, dengan sebagian besar biayanya bersifat variabel. Apabila perusahaan mengurangi output-nya, maka perusahaan dapat mengurangi tenaga kerja, membeli bahan mentah lebih sedikit, dan mungkin menjual sebagian mesinnya. Dengan mengetahui mana biaya yang tetap dan mana biaya variabel yang akan berguna bagi pihak manajemen perusahaan mengurangi produksinya, maka pihak manajemen ini ingin mengetahui bagaimana perubahan ini akan berdampak pada biayanya. Misalnya persoalan yang dihadapi Delta Airlines, Delta ini mengetahui bagaimana biaya akan berubah jika mereka mengurangi jumlah jadwal penerbangan hingga 10%. Jawabannya tergantung pada apakah kita sedang mempertimbangkan jangka pendek atau jangka panjang. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya dengan jumlah berubah-ubah
mengikuti intensitas pemakaian sumber biaya. Dengan kata lain, biaya variabel adalah biaya yang besarnya tergantung pada output. Biaya variabel adalah biaya yang berubah mengikuti aktivitas bisnis. Bisa dikatakan biaya variabel artinya biaya yang besarnya naik turun tergantung pada volume operasional perusahaan. Dan berikut ini merupakan tabel biaya tetap. Bahwa biaya tetap itu seperti alat-alat seperti pisau, cup, atau gelas, dan baskom itu kan merupakan sudah tetap gitu. Makanya alat-alatnya sudah mestinya tidak berubah-ubah gitu. Jadi tetap itu gitu. Dan ini merupakan jumlahnya berapa, terus dalam ribunya berapa, dan baru di total dalam item itu total itemnya berapa dan dijumlah. Seperti itu. Selanjutnya, ini merupakan tabel biaya variabel. Bahwa variabel itu kebalikan dari tadi. Bahwa ini berubah-ubah biayanya. Semisal per kali nih 400 terus jaraknya ditempuh 500. Jadi totalnya 200.000. Hanya dikali saja dengan biaya awalnya berapa dan ini misal contohnya jaraknya berapa seperti itu. Selanjutnya yaitu biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Biaya tetap rata-rata adalah biaya total untuk memproduksi sebuah unit. Biaya tetap rata-rata juga bisa diartikan dengan biaya tetap yang harus dikeluarkan per unit barang. Secara matematis, average fixed cost dapat dirumuskan dari pembagian antara jumlah total biaya tetap, yaitu total fixed cost, untuk memproduksi sejumlah barang dengan jumlah produksi yang dihasilkan tersebut, yaitu Q. Berikut contoh soal dapat diketahui daftar biaya mesin sebesar 25 juta, biaya sewa sebesar 15 juta, biaya transportasi sebesar 2 juta, biaya gaji pegawai sebesar 15 juta, biaya asuransi sebesar 800.000, dan jumlah produksi unit selama 1 tahun sebesar 100.000. Yang ditanyakan yaitu biaya tetap rata-ratanya. Dapat diselesaikan dengan rumus AFC sama dengan TFC atau biaya tetap dibagi dengan Q atau jumlah unit. Total biaya tetapnya sebesar 57,8 juta, jumlah unit sebesar 100.000, sehingga biaya tetap rata-ratanya yaitu sebesar 578 per unit. Kurva biaya tetap rata-rata atau average fixed cost dapat dilihat dari bentuk kurva biaya tetap rata-rata tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa akan selalu menurun dikarenakan biaya tetap semakin tersebar dengan jumlah output yang semakin banyak. Biaya variabel rata-rata, average variable cost, adalah biaya variabel satuan unit produksi. Jadi, biaya variabel rata-rata merupakan besarnya biaya variabel untuk setiap satuan output atau besarnya biaya variabel yang ditanggung oleh setiap output yang dihasilkan. Sehingga berdasarkan pengertian tersebut, biaya variabel rata-rata dapat dirumuskan dengan membagi biaya variabel atau variable cost dengan jumlah output atau kuantitasnya. Average variable cost atau biaya variabel rata-rata merupakan untuk memonitor dan menjaga apakah produksi harus terus dijalankan atau harus ditutup sementara atau harus dikurangi. Hal umumnya, jika harga sebuah produk atau jasa lebih tinggi dari average variable cost, maka perusahaan menutupi semua biaya variabel dan persentase biaya tetapnya. Berikut contoh soal
overhead variable cost. Diketahui biaya variabel sebesar 50 juta, kuantitasnya sebesar 10 juta, biaya total rata-rata 40.000, biaya tetap rata-rata sebesar 25.000. Maka biaya variabel rata-ratanya adalah 50 juta dibagi dengan 10 juta, maka biaya variabel rata-ratanya 5 juta. Dapat dilihat dari gambar kurva tersebut bahwa bentuk kurva overhead variable cost akan naik seiring dengan jumlah output yang diproduksi. Selanjutnya yaitu biaya marginal. Biaya marginal juga disebut dengan biaya incremental, yaitu tingkat perubahan dari biaya total atau total cost yang diakibatkan oleh perubahan satu unit produk yang dihasilkan. Atau MC merupakan tambahan atau pengurangan biaya yang diakibatkan oleh adanya tambahan atau pengurangan satu unit. Biaya marginal menginformasikan berapa banyak biaya yang diperlukan untuk menambah output satu unit. Dapat diketahui pada karakter produksi yang bersifat increasing marginal return, marginal cost akan menurun seiring peningkatan produk. Dan sebaliknya, pada karakter produksi yang bersifat diminishing marginal return, marginal cost meningkat seiring penambahan produk. Biaya marginal diperoleh dari selisih total cost dan selisih kuantitas dari barang yang diproduksi. Berikut contoh perhitungan biaya marginal atau marginal cost. Pada tabel tersebut diketahui Q yaitu sebesar 100, 150, 200, 250, 300, dan 350. Total cost atau TC-nya yaitu 50, 50, 800, 2.300, 4.350, dan 7.550. Sehingga dapat diselesaikan dengan misal pada MC1, TC2 dikurangi TC1 dibagi dengan Q2 dikurangi Q1. Sehingga 50 dikurangi 50 dibagi 150 dikurangi 100 dengan hasil 0. Yang kedua MC2. 800 dikurangi 50 dibagi dengan 200 dikurangi 150 sehingga 750 dibagi dengan 50 hasilnya 15. Dan selanjutnya caranya sama seperti yang telah dijelaskan tersebut. Berikut kurva marginal cost. Pada gambar tersebut merupakan kurva biaya marginal atau MC. Selanjutnya yaitu keterkaitan kurva biaya variabel rata-rata atau overhead variable cost dan biaya marginal atau marginal cost. Secara kurva biaya variabel rata-rata dan biaya marginal memiliki arah yang sama. Perhatikanlah kurva biaya variabel rata-rata dan biaya marginal pada gambar tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pada kurva MC perubahan itu lebih cepat terlihat karena memang mengukur perubahan biaya variabel pada tiap tambahan output dan perubahan pada kurva AFC cenderung lebih lambat dan landai tampaknya karena menghitung secara rata-rata. Pada kurva ini, yang pertama pada saat kurva MC mengalami penurunan sampai dengan Q1, saat itu kurva AFC akan ikut bergerak ke bawah. Saat sampai pada output sebanyak X1, marginal cost mencapai titik terendah. Yang kedua, kurva MC mulai mengalami kenaikan hingga berpotongan dengan kurva AFC pada jumlah output sebanyak X2. Kenaikan kurva MC ini terjadi karena kenaikan biaya produksi untuk menambah outputnya. Saat kurva MC ini naik, namun kurva AFC masih terus menurun. Meskipun secara grafik kurva AFC menurun, namun penurunan kurva AFC di sini mulai mengecil, mengarah ke landai dan bersiap untuk meningkat.
pada saat output sebesar X2 menjadi titik terendah kurva FC. Yang terakhir yaitu setelah melewati X2, kurva FC dan MC sama-sama mengalami kenaikan. Pergerakan kenaikan kurva MC lebih lambat dibandingkan pergerakan kenaikan kurva. Saat output semakin tinggi, kurva MC akan terus mengalami kenaikan dan membuat jarak yang semakin besar dengan kurva AFC. Lalu yang selanjutnya ada titik penutupan produksi atau shutdown point of production, yaitu merupakan titik di mana seorang pengusaha berpikir bahwa tidak ada manfaatnya melanjutkan operasi bisnis dan memutuskan untuk menutup bisnis atau usaha, baik untuk sementara atau selamanya. Penyebab terjadinya shutdown point adalah output dan harga hasil penjualan yang diperoleh perusahaan sebagai pendapatan hanya cukup untuk menutupi total biaya variabel. Jadi shutdown point terjadi tepat ketika keuntungan marginal bisnis mencapai skala negatif. Kurva titik penutupan produksi. Biaya variabel per unit ditulis sebagai biaya marginal atau MC pada grafik berikut turun dengan peningkatan jumlah unit yang diproduksi hingga titik tertentu. Setelah titik ini, biaya variabel naik. Akibatnya, kurva berbentuk U, diwujudkan ketika kuantitas diplot pada sumbu X terhadap biaya variabel rata-rata pada sumbu Y. Seperti yang terlihat sebelumnya, titik impas adalah titik di mana biaya marginal sama dengan biaya total rata-rata. Titik penutupan produksi di sisi lain adalah harga di mana biaya marginal bahkan tidak menutupi biaya variabel rata-rata. Pada titik ini, perusahaan lebih baik menghentikan operasi daripada terus merugi. Titik impas produksi didefinisikan sebagai tingkat produksi dan penjualan produk tertentu di mana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan sama dengan biaya produksi. Pada titik ini, perusahaan tidak mendapat untung atau rugi, yaitu impas. Dengan rumus break-even point of production, yaitu FCP dibagi VC, yaitu dengan FC sama dengan fixed cost, P selling price per unit of production, dan VC variable cost per unit. Kurva titik impas produksi atau break-even point of production. Peningkatan penjualan menyebabkan peningkatan langsung dalam kontribusi. Pada titik impas penjualan, kontribusinya sama dengan biaya tetap. Oleh karena itu, perusahaan akan melaporkan kerugian di bawah titik ini dan keuntungan di atas titik ini. Setelah mengidentifikasi jenis biaya produksi, sekarang dimungkinkan untuk menghitung titik impas produksi, karena disinilah akan mendapat untung atau rugi. Contoh soal titik impas produksi, yaitu total biaya tetap perusahaan manufaktur adalah 300.000. Dengan biaya variabel per unit yang diproduksi adalah 150 dan harga jual 1 unit adalah 300. Hitunglah titik impas produksi. Dengan rumus FCP per VC sama dengan 300.000 dibagi 300 per dikurangi 150 sama dengan 2.000. Baik, karena materinya sudah terjelaskan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 mengucapkan banyak terima kasih telah menyaksikan video tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.